Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurunisa dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis saya mengenai pemilihan umum atau pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955, yaitu pemilu pada tahapan kedua. Untuk pemilu ini sendiri, pertama kali dilaksanakan di Indonesia yaitu pada tahun 1955. Dan pemilu ini dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama atau tahapan pertama itu adalah diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan berfokus untuk memilih anggota-anggota DPR. Nah, sedangkan yang tahapan kedua ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 dan diperuntukkan berfokus untuk memilih anggota-anggota konstituante. Untuk pemilu ini sendiri, untuk tahapan pertama, kursi yang diperebutkan untuk anggota DPR adalah 260 kursi. Sedangkan di tahapan kedua, yaitu untuk pemilihan konstituante, disediakan 520 kursi yang bisa dibilang 2 kali lipat dari kursi untuk DPR. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, pemerintahan sudah di bawah tangan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Hasil dari pemilihan umum tahapan kedua ini adalah jumlah kursi anggota konstituante sebanyak 520. Dikurang 6 karena Irian Barat tidak dapat melakukan pemilihan suara. Jadi kursi anggota konstituante ini menjadi 514. Hasil dari pemilihan suara atau pemilu pada tahap kedua ini menunjukkan bahwa Partai Nasional Indonesia atau PNI mendapat jumlah suara paling banyak dari partai-partai yang ada dengan jumlah suara 9.070.218 dengan persentase 23,97 dan jumlah kursi sebanyak 119. Nah, di posisi kedua ada Masyumi dengan jumlah suara 7.789.619 dengan persentase 20,59 dengan jumlah kursi 112. Nah, di tahapan ketiga itu ada Nahdlatul Ulama atau NU dengan jumlah suara 6.989.333 dengan persentase 18,47 dan jumlah kursi yaitu 91. Nah, jadi tadi adalah partai-partai dengan jumlah suara terbanyak dalam pemilihan tahap kedua, yaitu untuk pemilihan anggota konstituante. Sedangkan untuk partai-partai yang lain hanya mendapatkan jumlah suara mulai dari 38.000 sampai 30.000 dengan jumlah kursi 1. Kelebihan dan kekurangan dari pemilu tahapan kedua ini adalah yang pertama, kelebihannya adalah tingkat partisipasi rakyat sangat besar. Ada sekitar 90% dari semua warga yang punya hak pilih ikut berpartisipasi. Lebih dari 39 juta orang memberikan hak suaranya dan mewakili 91,5% dari para pemilih terdaftar. Nah, persentase suara sah yang besar ada 80% dari suara yang masuk. Padahal 70% plus penduduk Indonesia masih buta huruf. Dan pemilu berjalan aman, tertib, dan disiplin, serta jauh dari kata kekerasan dan kecurangan. Kekurangannya adalah adanya krisis ketatanegaraan. Hal tersebut memicu lahirnya dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Yaitu karena kegagalan dari Dewan Konstituante untuk menghasilkan konstitusi baru. Selanjutnya itu adalah tidak adanya partai politik atau parpol yang memperoleh suara mayoritas. Tidak adanya partai politik yang memenangkan suara mayoritas ini mengakibatkan sistem pemerintahan terbagi-bagi menjadi beberapa aliran politik. Kekurangan yang selanjutnya adalah kekecewaan di partai politik.
partai politik lebih banyak bertambah daripada berkurang. Dengan bertambahnya 28 kursi, 28 partai yang mendapatkan kursi. Sedangkan sebelumnya hanya ada 20 partai yang mendapatkan kursi. Nah, beberapa pemimpin dan masyumi merasa bahwa kemajuan Islam untuk menuju kekuasaan nasional kini terhalang, bahwa perhatian mereka atau masyarakat seharusnya dialihkan untuk mengintensifkan Islam di tingkat rakyat jelata. Ya, jadi hanya itu sekiranya yang bisa saya sampaikan mengenai materi pemilihan umum atau pemilu tahapan kedua, yaitu tentang pemilihan anggota konstituante. Ya, sekiranya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.